Gusti Allah kula menika dadi manungsa sing kathah dosa monggo menika nyuwun ngapura supaya kita boten mlebet neraka supaya kita saged mlebet swarga ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji al-fatihah alamin ya sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang masih berada di luar khususnya yang berada di serambi masjid juga yang berada di pinggir-pinggir masjid yang senden di tembok dimohon untuk langsung masuk ke dalam masjid atau tempat ngaji kitab disediakan sehingga tidak berpencar kemana-mana, kita duduk satu majelis sehingga kelihatan bahwa kita ngaji kitab itu adalah memang ngaji kitab di majelis ngaji kitab sore hari ini sehingga tidak kemana-mana, tidak terpencar kemana-mana. Monggo bapak-bapak yang berada di pinggiran atau yang berada di luar mohon untuk langsung masuk dan juga merapatkan barisan di depan. Dan kepada panjenengan sekalian yang sudah berada di masjid, di dalam masjid, kami mohon untuk bahwa para panjenengan sekalian sudah niat iktikaf di dalam masjid. Sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berada di dalam masjid agar supaya tidak lupa bahwa para panjenengan sekalian sudah niat iktikaf di dalam masjid. Untuk sore hari ini ngaji kitab akan dipandu oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Syaihu dengan kitab yang akan dibaca An-Nurul Mubin sehingga seperti biasa durasi waktu nanti akan tetap ada waktu pertanyaan buat para pendengar sekalian yang mungkin masih kurang paham atau kurang jelas dalam pengertian apa yang disampaikan oleh Ustaz Syaihu nanti, sehingga waktu 15 menit adalah waktu untuk bertanya bagi para pendengar sekalian. Kepada Al-Mukarram Ustaz Syaihu waktu kami hadirkan. Ada bukuin. Di pasal di bawah. Halaman 12 kan. Terus ya ini di tengah ya, basyaratun ke atasan sedikit. Oh pakai itu ya? Iya. Oh iya. Cepetan ya. Nice. Dikebawahkan sedikit ya. Ke
bawahkan sedikit. Ke bawah sedikit. Oh, ke atas, ke atas. Terus. Lah. Sedikit aja. Pas di besar, terus. Di tengah itu. Oh, ya. Tengahnya itu paskan ke atas. Ya, terus sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa Abdillah amma ba'du. Para rawuh, para hadirin, monggo kita sareng-sareng tawassul suratul Fatihah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengarang kitab An-Nurul Mubin Syekhuna Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan barakahnya. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'i wal 'amilin tabi'in wal awliya'i wal 'arifin wal mujahidin wala masyayikhina muallimina wa ustadina wa abina wa ummina wa jadina wa jaddatina wa li akhina wa li aqrabina wa li ashabina wa li ashabi huquqa alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhususan ila hadratin masyayikhina Syekh Muhammad Hashim Asy'ari anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim wa karamatihim syahidillah wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita sedikit telah masuk pada pasal basyarah dan kita ulangi sedikit tentang kabar gembira pahalanya orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyaratun fi thawabi man ahabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira tentang pahala orang ahabba yang mencintai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawiya Anas radhiyallahu an anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala mata sa'atu ya Rasulullah. Rawiya meriwayatkan Anas radhiyallahu an, siapa Anas radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia, mata sa'atu ya Rasulullah, kapankah hari kiamat wahai Rasulullah? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dattu laha, kepada apakah mempersiapkan engkau laha kepada kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Qala, orang itu kemudian berkata, ma a'dattu laha min katsirin salatin wala shaumin wala shadaqatin, tidak mempersiapkan saya laha kepada kiamat min katsirin sholatin, dari banyaknya sholat, wala shaumin, dan puasa, wala shadaqatin, dan tidak pula sedekah. Walakin ahabbullaha, dan akan tetapi saya mencintai Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Qala, maka Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahbabta,
Adapun kamu ma'a ialah beserta man orang ahbabta yang engkau cintai. Warrajulu fi hadzal hadis, adapun laki-laki atau seseorang fi hadzal hadis, di dalam ini hadis, qila dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa qila Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, wa qila Abu Dzar radhiyallahu an, wa qila ghairihim. Jadi seseorang yang dalam hadis ini dikatakan Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Dzar radhiyallahu an atau yang lain. Jadi Sayyidina Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hari kiamat. Jadi kapan hari kiamat ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, "Lah, jauh-jauh sudah tanya kiamat, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat?" Orang itu menjawab, "Saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk kiamat, apakah itu banyaknya salat, apakah itu banyaknya puasa, apakah banyaknya bersedekah, tidak mempersiapkan itu. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya." Itu jawabannya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu beserta orang yang kamu cintai. Maknanya apa? Bahwa seseorang nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dicintainya. Nah, kabar gembiranya bagi orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya adalah akan kumpul dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bahwa bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad SAW mencintai Nabi SAW itu adalah suatu kewajiban dan suatu keharusan. Nah, pahalanya mencintai Nabi SAW itu tidak tanggung-tanggung. Dia akan bersama Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, wa an Safwan bin Qudamah radhiyallahu an qala hajartu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa qultu ya Rasulullah inni uhibbuka qala al-mar'u ma'a man ahabba. Dan dari Safwan bin Qudamah radhiyallahu an qala, dia berkata, hajartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, maka saya mendatanginya. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, inni uhibbaka, sesungguhnya aku mencintaimu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'aman ahabba, seseorang beserta orang yang dicintainya. Jadi penjelasannya sama. Sahabat Safwan bin Qudamah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dia mendatangi Nabi dan berkata kepada Nabi, saya mencintaimu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang beserta orang yang dicintainya.
Kemudian di riwayat lain, wa ruwiya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dan diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta, niscaya adapun engkau, ahabbu, ialah lebih saya cintai, ilayya, kepadaku, min ahli wa mali, dari keluargaku dan hartaku. Wa inni la adhkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzuru ilaika. Dan sesungguhnya aku la adhkuruka, ialah senantiasa mengingatmu, fama asbiru, maka tidak sabar saya, hatta aji'a, sehingga akan mendatangi saya, fa anzuru ilaika, maka memandang saya, ilaika, kepadamu. Fa'araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin wa in dakhaltuha la araka. Maka mengetahui saya, annaka, bahwasanya engkau, idza dakhaltal jannata, apabila engkau masuk surga, rufi'ta, akan diangkat engkau, ma'an nabiyyin, beserta para nabi. Wa in dakhaltuha, dan jika masuk saya kepada surga, la araka, maka saya tidak akan melihatmu. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih saya cintai dari keluargaku dan hartaku, dan saya setiap saat mengingatmu sehingga saya tidak sabar untuk mendatangimu dan melihatmu. Jadi ini bentuk kerinduan seseorang yang mencintai Rasulullah dan merindukan Rasulullah, senantiasa ingat kepada Rasulullah dan tidak sabar untuk datang dan melihat Rasulullah. Nah, dia berkata, fa'araftu annaka idza dakhaltal jannata, saya ngerti bahwasanya engkau akan masuk surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, dan diangkat beserta para nabi yang lain. Jadi laki-laki ini kemudian menyampaikan bahwa saya tahu ya Rasul, bahwa engkau nanti akan masuk surga dan kumpul dengan para nabi yang lain. Nah, jika saya masuk surga, artinya jika dia ditakdirkan juga masuk surga, la araka, maka saya tidak akan melihatmu, karena derajatnya beda. Jadi dia merasa seperti itu. Artinya orang ini tidak mementingkan surga gitu loh. Surga itu bukan apa-apa, tapi yang ia pentingkan bagaimana ia senantiasa setiap saat melihat Nabi. Saking cintanya, setiap saat merindukan Nabi dan setiap saat ingin melihat Nabi. Jadi dia sempat bertanya kepada Nabi, kalau sekarang, artinya di dunia ini, saya kapan saja bisa berangkat, bisa mendatangi Nabi, bisa melihat Nabi. Tapi nanti di sorga, Nabi itu akan kumpul di suatu tempat bersama para Nabi. Misalnya saya masuk sorga, kan tidak bisa melihat Nabi. Jadi sempat merasa gimana gitu loh. Nah, maka kemudian fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jadi akhirnya Nabi kemudian diturunkan wahyu oleh Allah. Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka beserta orang-orang yang mendapatkan nikmatnya Allah, 'alaihim atas mereka, minan nabiyyin dari nabi, dari para nabi, para siddiqin, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka lah teman. Artinya nanti orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat memenuhi perintah dan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan dengan Nabi beserta para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Faqara'aha alaihi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada ayat tersebut, alaihi atas orang tersebut. Wa rajulu fil hadis qila Thauban radhiyallahu an maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa yang ada dalam hadis itu adalah Thauban, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan dikatakan Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, baru ya fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Wa fi haditsin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin uhibba qauman walam yalhaqu bihim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Wa ruya fi haditsin, dan diriwayatkan di dalam suatu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ahabbani kana ma'iya fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, karena maka ia ada, ma'ia besertaku, fil jannati, di sorga. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia akan beserta aku di sorga. Wa fi haditsin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dalam suatu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jaa rajulun, datang siapa seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin uhibba qauman wa lam yulhiqa bihim, bagaimana engkau mengatakan tentang seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum, wa lam yulhiqa bihim, dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah,
Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi mereka tidak pernah bertemu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang beserta orang yang dicintainya. Satu contoh misalnya, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tidak pernah bertemu dengan para tabi'in, para aulia, termasuk tidak pernah bertemu dengan Mbah Hashim Asy'ari yang ngarang kitab ini misalnya. Tetapi kita mengikuti dawuh-dawuhnya, mencintainya dan merindukannya sebenarnya. Nah, itu ditanyakan kepada Rasulullah, dan ini menjadi pegangan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang beserta orang yang dicintainya. Jadi saat ini itu orang-orang yang lahir pada tahun ini atau pada zaman ini jauh sudah dari keberadaan Rasulullah dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya mungkin ada yang bertemu dalam mimpi. Tetapi ketika beliau-beliau itu mencintai Rasulullah, maka beliau-beliau atau mungkin kita-kita nanti akan beserta orang yang kita cintai. Nah, inilah kabar gembira pahalanya. Sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan para aulia, dengan para syuhada, para salihin, tetapi kita mencintainya dengan membuktikannya. Misalnya setiap saat kita ingat, setiap saat kita berkirim Fatihah, maka insya Allah di antara pahalanya, kabar gembiranya adalah bahwa nanti kita akan dipertemukan dengan beliau-beliau di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ai artinya fannaqisu fi shalahi ma'a mahabbatihi akmalus shalihin yashuru ma'hum kama qila sya'ran. Fannaqisu, maka adapun kekurangan fi shalahi, di dalam kesalihan, ma'a mahabbatihi, beserta orang yang dicintainya, akmalas shalihin, kepada paling sempurnanya orang-orang yang saleh, yasyuru ma'ahum, ialah dikumpulkan beserta mereka, kama qila sya'ran atau syi'ran, sebagaimana dikatakan dalam syair, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'atan wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ati. Saya mencintai orang-orang yang saleh, walastu minhum, sekalipun saya tidak termasuk dari mereka. La'alli, barangkali, an anala, akan memperoleh saya bihim, sebab mereka, syafaatan, kepada pertolongan.
Jadi saya ulangi, uhibbus shalihin, saya mencintai orang-orang yang soleh, mencintai guru-guru kita, orang-orang yang soleh dari kita. Walastu minhum, dan saya tidak termasuk dari mereka. Artinya saya bukan orang yang soleh, saya jauh, tidak bisa dibandingkan dengan beliau-beliau. La'anli, barangkali an-anala bihim, akan memperoleh saya sebab mereka, sebab beliau-beliau, syafaatan kepada pertolongan. Akan tetapi kita berpikir barangkali saya akan memperoleh sebab kecintaan kita kepada para orang-orang yang saleh itu syafaatan, kemudian kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Wa akrahu, dan saya membenci man bidha'atuhul ma'asi, kepada orang yang senantiasa bermaksiat. Benci kepada orang-orang yang bermaksiat. Wa in kunna, sekalipun saya ada, sawaan, sama dengan mereka, fil bidha'ati, di dalam kemaksiatan. Dan saya membenci orang-orang yang melakukan maksiat, walaupun kita juga sering melakukan itu, gitu loh. Wa kadza yuqalu fis siddiqin wasyuhada'i wal ulama wa hum warathatul anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan demikian dikatakan fis siddiqin, dalam kalimat siddiqin, wasyuhada, wal ulama ialah ulama, wa hum, adapun mereka, warathatul anbiya, pewaris para nabi, shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Jadi di dalam ayat wasiddiqina wasyuhada, yang tadi kan salihin, yang dimaksud dengan siddiqin dan syuhada adalah ulama warasatul anbiya. Fa anna man yuhibbuhum sayanalu syafa'atahum wa yuhsyaru ma'hum fil akhirati biidznillah ta'ala. Fa inna man yuhibbuhum, maka sesungguhnya orang yang mencintai mereka, para siddiqin, para syuhada, yakni para ulama warasatul anbiya, sayanalu syafa'atuhum, ialah memperoleh kepada syafaat mereka, kepada pertolongan beliau-beliau, wa yuhsyaru ma'hum, dan dikumpulkan beserta beliau-beliau fil akhirati, di akhirat, biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, ini kabar gembiranya bagi orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang mencintai beliau-beliau itu akan dikumpulkan di surganya Allah beserta beliau-beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mencintai beliau. Jam berapa? Tanya jawab jam 5. Enggak. Suatu pasal mungkin tidak selesai karena tinggal 6 menit. Tidak apa-apa, sebagai nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa dilanjutkan minggu depan.
Faslun fima ruwiya anis salafi min mahabbatihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syuqihim lahu. Suatu pasal tentang sesuatu yang diriwayatkan dari para salafun salih, orang-orang terdahulu, min mahabbatihim, dari kecintaan mereka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syuqihim, dan kerinduan mereka lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Amr bin As radhiyallahu an makana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an, maka ahadun, tidaklah ada siapa seseorang, ahabba ilayya, ialah mencintai siapa man, ilayya, kepadaku, lebih mencintai, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdah binti Khalid qalat, dan dari Abdah binti Khalid ia berkata, makana Khalidun radhiyallahu an ya'wi ila firashihi illa wa huwa yadhkuru min syuqihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi minal muhajirin wal ansar wa yusammihim wa yaqulu hum asliyun wa fasliyun, ay hasbiyun wa nasbiyun wa nasabiyun, wa ilaihim yahinna qalbi, qala syauqi ilaihim fa'ajjil rabbi qabdi ilaik hatta yaghlibuhun naum. Jadi diriwayatkan dari Umar bin As, ia berkata bahwa tidaklah ada seseorang yang lebih dicintai kepadaku, lebih dicintai Amr bin As maksudnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As itu tidak mencintai siapapun melebihi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian riwayat berikutnya dari Ubdah binti Khalid, ia berkata, Ubdah itu anaknya Khalid, anak perempuannya. Maka Khalidun, semasa ada siapa Khalid radhiyallahu an, jadi beliau sudah almarhum, ini anaknya bercerita, ya'wi ila firashihi, bolak-balik, jadi apa ya, ibaratnya di tempat tidur, bolak-balik, mondar-mandir, ila firashihi, kepada tempat tidurnya Khalid, jadi ceritanya anaknya, illa wa huwa, adapun Khalid, yadhkuru, ialah menyebut, mengingat, man, kepada orang, syauqihi, yang dirindukannya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ashabihi minal muhajirin wal ansar wa yusammihim. Jadi Ubdah bercerita bahwasanya Khalid itu
sebelum tidur dia bolak-balik mondar-mandir di sekitar tempat tidurnya sambil menyebut-nyebut nama Rasulullah, para sahabat muhajirin, kayak ngabsen gitu. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, dan seterusnya disebut. Sahabat Ansor, sahabat muhajirin sebut. Wa yusammihim. Jadi nama-namanya disebut kayak orang absen gitu. Wa yaqulu, dan dia berkata, hum, adapun mereka, afliyun, adalah leluhurku, derajatku, wa fasli, dan keluargaku. Ai artinya hasbiyah, kecukupanku, wa nasabiyah, dan nasabku. Wa ilaihim, dan kepada mereka, yahinna qalbi, condong apa hatiku. Jadi hatinya selalu condong, selalu tala syauqi, lama kerinduanku, ilaihim, kepada mereka. Fa'ajil qabdi ilaika, kepada keputusanmu. Ya, bisa dimaknai saking rindunya kepada Rasulullah, kepada sahabat muhajirin, kepada sahabat Ansar, sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Khalid ini setiap mau tidur selalu ingat Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, dan nyebut sampai akhirnya juga berdoa. Fa'ajil rabbi qabdi ilaika, maka segerakanlah wahai Tuhanku atas keputusanmu. Maksudnya keputusan untuk dirinya itu, segerakanlah saya itu posisinya bisa bertemu dengan Rasulullah, alias meninggal gitu, alias wafat. Dari saking rindunya. Hatta yaghlibuhun naum, sehingga kemudian mengalahkan kepada Khalid an-naumu, apa? Tidur. Sehingga kemudian sampai tertidur. Nah, kalau tidur kita biasanya delok TV, yang pada akhirnya TV-nya yang delok yang tidur gitu loh. Itu banyak gitu. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu an, bahwasanya dia qala, berkata dia, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana sudah lalu. Wallazi ba'atsaka bil haqqi la islamu Abi Thalib kana aqarra li'ainayya min islamihi, yakni Aba Quhafah. Ini sampai orang tuanya. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la islamu Abi Thalib, niscaya adapun Islamnya Abi Thalib, kana aqarra li'ainayya,
lebih saya sukai min islamihi dari Islamnya, yakni Aba Quhafah. Aba Quhafah ini orang tuanya Sayyidina Abi Bakar. Lianna Islama Abu Talib kana aqarra li'ainika. Kenapa kemudian jadi demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, Sayyidina Abu Bakar berkata bahwa Islamnya Abi Thalib lebih dia sukai daripada Islamnya abahnya Sayyidina Abu Bakar. Dan kedua-duanya itu bukan tidak Islam gitu loh. Andaikan misalnya Sayyidina Abi Thalib dan Aba Quhafah itu misalnya masuk Islam, lebih disukai oleh Sayyidina Abu Bakar itu yang masuk Islam itu Abi Thalib gitu. Bukan bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena ini. Karena sesungguhnya Islamnya Abi Thalib itu lebih disukai oleh Nabi. Jadi saking kepinginnya Nabi Sayyidina Abu Thalib itu masuk Islam, kan dalam sebuah cerita itu sedemikian rupa. Jadi apa yang dicintai Nabi, jadi Nabi itu segala-galanya lah bagi para sahabat itu. Itulah yang terjadi, baik dirinya, keluarganya, dan apapun, mereka lebih mencintai Nabi daripada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah, ada sisa waktu 6 menit untuk bertanya pada masyarakat yang mungkin ada hal-hal yang paham atau mungkin ada yang ditanyakan belum. Yang kami gunakan kalau mau bertanya, monggo kepada dia. Monggo ada waktu 6 menit untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berdoa semoga kita berkumpul bersama Rasulullah? Soalnya dari ustaznya anak ini nggak pantas berdoa seperti itu. Berdoanya yang bicara saja, jangan apa yang ternyata tentang 40 ada presiden yang berbeda nanti itu beberapa orang pemuda membeli produk Prancis, membeli produk Prancis di sebuah market, kemudian dikeluarkan beberapa ini market itu katanya sebagai bentuk kebencian kepada presiden Prancis yang sedang menggunakan ini. Kami sudah membeli barang itu, kemudian itu ikut melakukan Jawabannya tadi itu ya. Yang nah, yang ini. Jadi zaman itu sudah ada sahabat. Sudah ada sahabat yang bertanya karena sadar bahwa dia mencintai Nabi
Tetapi nanti kalau di sorga dia tidak akan ketemu dengan Nabi. Jadi artinya, apalah artinya sorga? Karena saking cintanya kepada Nabi, dia akhirnya akan bertanya. Karena nanti kalau sama-sama sudah wafat, nah malah tidak ketemu dengan Nabi. Karena di sorga itu kita sadar-sadarnya kan seperti itu. Beliau sadar bahwa tempatnya akan berbeda, derajatnya berbeda, kan seperti itu. Nah, itulah kemudian Allah menjawabnya. Jadi bukan Nabi yang menjawabnya, Allah menjawabnya dengan menurunkan ayat wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jawaban itu sudah jelas. Ya, cita-cita yang paling mulia dan utama, ya apalagi kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya kepingin dong. Masa di dunia sudah tidak ketemu Rasulullah, di akhirat apalagi? Dan terus apa gunanya kemudian kita selama ini beriman, mencintai dan semacamnya? Ya otomatis itu adalah sebuah cita-cita yang harusnya kita terus berdoa untuk mendapatkan itu. Itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, ya adalah dengan berdoa, dengan kita berharap bisa bertemu Rasulullah di surganya Allah. Itu adalah salah satu cita-cita, ya karena kalau hanya surga sebenarnya kecil, surga itu kecil bagi orang-orang yang soleh, itu tidak terlalu dibutuhkan. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya itu yang pertama adalah ingin ketemu dengan Allah, Tuhannya. Kemudian ingin ketemu dengan Rasulullah, utusannya. Kan seperti itu yang tertinggi sudah dua-duanya. Jadi menurut saya, ya itu malah seharusnya yang menjadi cita-cita kita dan doa-doa kita senantiasa. Nah, apakah kemudian karena derajat kita petani kemudian doanya selalu urusan panen saja? Kan tidak begitu. Tidak apa-apa berdoa jadi presiden. Ya kira-kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.